Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miranda Laras. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan sedikit materi mengenai ekonomi politik baru. Ekonomi politik baru mulai dikaji sejak dasawarsa 1970-an dengan tokoh-tokoh seperti Anthony Downs, Mancur Olson, James Buchanan, Gordon Tullock, Douglas North, Kenneth Arrow, dan lain-lain. Ekonomi politik baru berusaha menjembatani antara ilmu ekonomi dalam menelaah fenomena ekonomi dari perspektif mekanisme pasar dengan fenomena kelembagaan non-pasar pada bidang-bidang di luar ekonomi, yaitu politik. Ada dua teori utama dari ekonomi politik baru ini. Teori pertama yaitu teori pilihan rasional. Kenneth Arrow dianggap sangat berjasa dalam menyebabkan paradigma pilihan rasional ini. Sebelumnya, kaum klasik sudah mengembangkan asumsi manusia rasional yang selalu berusaha mengembangkan alternatif terbaik dari berbagai pilihan yang tersedia, misalnya dalam mengonsumsi suatu barang dan jasa yang paling baik dan sesuai selera. Namun pilihan yang dimaksud di sini adalah pilihan politik, yaitu calon politisi. Dalam teori secara umum, rasionalitas yang dikembangkan oleh pakar-pakar ekonomi politik baru, terutama dalam pilihan rasional, yaitu ada 4. Yang pertama, preferensi atau selera. Misalnya dalam pemilu, selera calon seperti apa yang akan kita pilih, 01 atau 02 kah, yang nasionalis atau yang religius, dan sebagainya. Setiap individu di mana kita sebagai pemilih memiliki selera masing-masing. Yang kedua, kepercayaan. Tekanan pada kepercayaan menunjukkan bahwa individu-individu tidak bertindak semata-mata berdasar kebiasaan dan emosi, tapi juga atas dasar kepercayaan tentang struktur sebab akibat. Di sini, calon berupaya untuk bagaimana pemilih mau percaya kepadanya dan yakin mau memilihnya. Yang ketiga itu kesempatan atau peluang. Di sini kita memilih si calon tersebut juga melihat dari peluangnya dia bisa terpilih. Misalnya dikarenakan banyak yang percaya bahwa dia mampu melaksanakan program-programnya, dan juga atau karena riwayat hidupnya yang membuat dia disukai dan berpeluang untuk menang. Yang keempat, tindakan itu sendiri, yaitu bagaimana tindakan kita dalam memilih. Adapun teori kedua yaitu teori pilihan publik. Menurut Samuelson dan Nordhaus, teori pilihan publik adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana pemerintah membuat keputusan yang terkait dengan kepentingan masyarakat atau publik. Adapun premis dasar dari pilihan publik ini yaitu bahwa pembuat keputusan politik, yaitu pemilih, politisi, birokrat, dan pembuat keputusan privat, yaitu konsumen dan produsen, bertindak dengan cara yang sama, yaitu mereka bertindak sesuai dengan kepentingan pribadi. Selanjutnya, kita membandingkan antara ekonomi klasik dan teori pilihan publik. Pada ekonomi klasik, yang bertindak sebagai pemasok, yaitu seperti kita ketahui, itu berupa produsen, pengusaha, distributor, dan distributor konsumen. Sedangkan pada pilihan publik, yaitu politisi, partai politik, birokrat, birokrasi, serta pemerintah. Dan yang bertindak sebagai konsumen, yaitu pembeli, dan pada pilihan publik, itu pembelinya berupa pemilih, atau voters. Sedangkan untuk bentuk komoditasnya pada ekonomi klasik berupa barang swasta yang dapat dinikmati sendiri, sedangkan pada pilihan publik berupa barang publik yang dinikmati secara bersama-sama. Sedangkan untuk alat transaksinya pada ekonomi klasik yaitu berupa uang, dan pada pilihan publik yaitu berupa suara. Jadi, kembali lagi pada sifat dasar manusia yang memperjuangkan kepentingan pribadi, di mana apabila sebagai konsumen dia akan berusaha mendapat kepuasan, dan apabila sebagai produsen dia akan berusaha mendapat keuntungan.
Jika dia konsumen, dia akan memaksimalkan kepuasannya untuk memilih, dan jika sebagai produsen, dia akan memaksimalkan keuntungannya untuk mendapatkan kekuasaan. Saya kira itu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.